DPR sendiri menilai stabilitas kita saat ini tuh seperti apa? Stabilitas dari segi apa ya? Dari segi perekonomian. Stabilitas ekonomi kan yang kita lihat, yang kita alami sama sebagaimana semua negara lagi alami. Ini ada ketidakpastian geopolitik, semua memang agak didrive oleh perubahan kebijakan yang cukup signifikan dari salah satu kekuatan ekonomi paling kuat yaitu Amerika Serikat yang sedang lagi melakukan banyak perubahan posisi dari kebiasaan tradisionalnya dia, gitu kan. Saya rajin komunikasi sama teman-teman di Kementerian Keuangan, dengan teman-teman di BI yang menjadi mitra kita. Mereka juga agak sulit membacanya gitu kan. Tapi dia bilang ya perubahan ini, terutama perang tarif ini kan sebetulnya akan secara kasat mata akan memelankan pertumbuhan ekonomi secara umum. Nah, makanya kembali tadi saya bilang kita ini harus agak jeli mencari di mana kita mau mencari peluang-peluang yang ada di situ. Karena kan kita sebetulnya non-alignment, jadi kita harusnya bisa mencari celahnya. Tapi kalau dari kebijakan Amerika ini kan bicaranya resiprokal, dia prinsipnya resiprokal aja gitu kan. Nah, tergantung kita lihat siapa yang kalau resiprokal, jangan sampai kita jadi korban aja. Kita kan yang saya sering ingatkan kepada Ibu Menteri Keuangan, dan dulu saya itu 10 tahun di Komisi 6 ngurusin perdagangan dan perindustrian. Kalau ada perang dagang kayak begini, jangan sampai kita ini keluhannya ini kan kita negara pasar yang akhirnya nggak berdaya melawan barang-barang impor. Nah, penjaga border kita, penjaga ini itu kan kebijakan daripada perindustrian, perdagangan dan bea cukai. Jangan di dalam perang ini semua orang lagi nyari tempat buat tumpah ruah barangnya mereka, terus kita nggak jaga-jaga. Nanti malah masuk ke kita, menghancurkan industri dalam negeri kita. Kalau masuknya normal-normal aja, sebetulnya kan kita juga mau menjaga tingkat competitiveness yang cukup sehat supaya perusahaan-perusahaan kita juga jangan jadi pada malas-malas. Tapi kalau mereka masuknya dumping, nah itu bahaya. Kita juga harus cepat taktis terhadap itu. Nah, yang kita harus jaga kan terhadap itu. Yang kedua terhadap nilai ekspor komoditas kita. Karena kita ini kan negara yang sangat mengandalkan hari ini devisa kita kan datangnya dari kelapa sawit, datangnya dari batu bara. Nah, di setiap slowdown ini kayak hari ini kan batu bara udah mulai dip di bawah 100. Sedangkan malah yang metals ini ada beberapa yang pada naik. Nah, kita mulai harus agak shifting. Kebetulan kita sudah punya konglomerasi tambang yang besar kan, mana yang harus kita genjot produksi, mana yang kita harus slow down gitu kan. Tapi itu semua akan nanti mengganggu atau merubah konstelasi profit and loss-nya kita. Otomatis akan juga merubah profil daripada penerimaan pajak kita. Nah itu kan nggak ada, kitanya yang harus cepat adaptif aja. Mana yang harus kita naikin, mana yang harus kita agak kendorin, mana yang harus kita agak support industrinya, mana yang harus kita agak relaksasi gitu kan. Seperti tadi lah kayak di bursa ini kan, ada pasar agak lesu, investor harus kita bangunin, investor dalam negeri ya kita bangunin. Ya kalian jangan pada main short selling, ini kita kasih kesempatan untuk buyback. Nanti kita lihat lagi, mungkin kalau perlu ada suntikan apa, kita pikirin lagi kebijakan apa. Nah kalau kita kan dari DPR ini cuma mengingatkan para regulators dan para kebijakan, kalian yang punya senjatanya, kalian yang punya toolsnya, tolong dipakai. Kalau belum ada tekanannya, paling nggak sekarang minimal selalu waspada dan aware apa yang akan mungkin terjadi, supaya kita jaga-jaga, jangan kita terus reaktif, padahal kita harusnya antisipatif dari awal gitu kan. Kalau saya lihat sih, sementara yang kita alami dalam beberapa bulan semenjak Pak Prabowo jadi itu memang yang tadi komunikasinya itu agak kurang sekali. Jadi kita sadari dan kita lagi tingkatkan juga antara komunikasi dari kementerian dengan kantor presiden dengan DPR, supaya kita bisa menyampaikan message yang sebetulnya terjadi daripada speculative information di luar ini akhirnya malah diwarnain dengan kejadian-kejadian atau menggiring kepada hal-hal yang kurang benar gitu kan.
Ya mudah-mudahan sih semakin membaik. Kita lihat juga sekarang udah semakin berani. Ini kan berubah. Udah 10 tahun biasa melihat iramanya Presiden Jokowi gitu kan. Ini baru beberapa bulan melihat iramanya Pak Prabowo. Dan saya nggak mau quote salah satu sebut menterinya, tapi ternyata Pak Prabowo itu sangat cepat gitu kan. Kalau bisa kerjanya itu sangat cepat, nah kadang-kadang malah menteri-menterinya ini yang agak keteteran ngikutin gitu kan. Jadi itu ada yang namanya dengan bos baru ini mungkin ada yang pada takut salah dan seterusnya gitu kan. Jadi kadang-kadang mau disuruh ngomong aja agak kurang berani gitu kan. Nah itu yang kita lagi upayakan untuk diperbaiki supaya saya rasa kalau banyak komunikasinya pun kita bisa perbaikin aja udah banyak berubah ini situasinya. Karena kalau bicara lain-lainnya sebetulnya relatif oke kok. Nah, yang memang dan besok kalau program-program ini kayak sebentar lagi banyak BUMN ini RUPS-nya akan selesai untuk peralihan, PP-nya akan selesai untuk peralihan ke Danantara. Artinya mereka akan mulai store dividennya kepada Danantara. Ini kan ke break ada liburan Lebaran. Setelah Lebaran akan berlanjut lagi, tapi habis itu kan kira-kira di bulan-bulan depan dia udah siap bekerja. Nah siap bekerja ini kita harapkan bisa menjadi stimulus penggerak ekonomi yang cukup signifikan di saat juga nanti hasil kebijakan yang sebelumnya seperti DHE itu dampaknya mungkin akan dirasakan. Tapi habis itu ya kita memang akan pantau dengan agak jeli bahwa ini bagaimana kita bisa gerakan perekonomian. Memang kayak proyek perumahan kita harapkan bisa tumbuh, tapi kita tepatkan dulu berapa sih rumah yang bisa benar-benar laku gitu kan. Jangan dan berapa mungkin kita mix dengan perbaikan rumah supaya uang yang kita guyur kepada program-program prioritas ini bisa nyampe efektif dan menciptakan multiplier effect. Begitu juga dengan makan bergizi gratis gitu kan. Itu juga kan menjadi salah satu program andalan yang kita harapkan bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat bawah. Setelah ini kan juga sudah ada koperasi yang sudah dicadangkan untuk dibikin di setiap desa untuk berbagai macam kegiatan. Salah satunya ini kan adalah juga untuk mensupport berjalannya makan bergizi. Itu mudah-mudahan undang-undang koperasi saya dengar mau diselesaikan di masa sidang ini juga. Kalau memang iya kan artinya di bulan-bulan setelah Lebaran ini itu juga udah bisa efektif dan mungkin mudah-mudahan berjalannya juga cukup baik. Kita juga akan sebentar lagi menyelesaikan undang-undang yang P2SK. Habis itu kita bisa banyak bekerja, nanti setelah itu kita mau move on lagi, apalagi. Jadi kalau kayak kita dari DPR ini, bagaimana kita bisa mensupport pertumbuhan ekonomi 8% yang diharapkan oleh Presiden. Nah kalau pertumbuhan ekonomi ini kan yang penting perlu darahnya dulu. Darahnya ini kan uang nih. Nah uang kalau bisa ngucur, nanti kita cari macetnya di mana. Terus uangnya tekanan tinggi nggak? Atau misalnya price-nya inflation, ininya kemahalan lah, interest-nya atau di mana yang bisa kita kendorin, di mana yang bisa kita ini supaya benar-benar efektif dalam menggairahkan perekonomian gitu kan. Nah itu tugas kita, nanti kita bicara dengan masing-masing stakeholders-nya di situ dan regulatornya di situ. Kita juga pahami misalnya kayak sekarang ini ada sedikit keluhan, Pak ini ada crowding out nih, kita para pengusaha kesulitan dapat kredit. Karena bank-bank ini lebih senang misalnya beli SRBI ataupun beli SBN gitu kan. Nah itu kan tentu kita harus tinjau tuh. Bagaimana caranya kita dorong supaya pengusaha-pengusaha kita, karena pengusaha kita nih pencipta lapangan pekerjaan gitu kan. Supaya mereka juga bisa menjadi stimulus untuk menggerakkan perekonomian sampai ke lapangan di bawah. Gitu. Baik.